Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di pertemuan keempat kali ini, mata kuliah Pancasila ya. Di pertemuan kali ini kita akan bahas terkait alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, nanti memang ada beberapa hal, ada beberapa alasan ya tentang diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Lanjut, yang pertama adalah Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Ya, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa manapun ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang dan budaya masing-masing. Ya. Nah, seperti yang Anda ketahui, definisi dari budaya adalah proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dengan dikembangkan secara terus-menerus. Ya, budaya juga dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi atau akulturasi. Nah, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Ya. Nah, kebudayaan itu sendiri memang mengandung banyak pengertian dan definisi, tapi salah satu definisi kebudayaan adalah sebagai berikut. Suatu desain untuk hidup yang merupakan suatu perencanaan dan sesuai dengan perencanaan itu. Masyarakat mengadaptasikan dirinya pada lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan gagasan. Itu disampaikan oleh Sastra Prateja tahun 91. Nah, apabila definisi kebudayaan ditarik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka negara Indonesia memerlukan suatu rencana masa depan bagi bangsa agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan yang baru, yaitu kehidupan berbangsa yang mengatasi kepentingan individu atau kelompok. Sekali lagi, rancangan masa depan bagi bangsa agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan situasi di lingkungan baru, yakni kehidupan berbangsa yang mengatasi kepentingan individu atau kelompok. Selanjutnya, kebudayaan bangsa Indonesia merupakan inkulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. Nah, salah satu peneliti J.W.M. Becker tahun 84 menyebutkan adanya beberapa saluran inkulturasi yang meliputi jaringan pendidikan, jaringan kontrol dan bimbingan keluarga, struktur kepribadian masyarakat, struktur kepribadian dasar dan self expression. Ya, kebudayaan bangsa Indonesia juga merupakan hasil akulturasi bagaimana yang ditengarai Eka Dharma Putra dalam bukunya Pancasila, Identitas dan Modernitas. Terus ada juga Haviland yang menegaskan bahwa akulturasi adalah perubahan besar yang terjadi sebagai akibat dari kontrak antar kebudayaan yang berlangsung lama dalam bentuk bahasan tentang pemerintahan di Indonesia. Nah, As'ad Ali dalam buku negara Pancasila ya, hal-hal yang terjadi dalam akulturasi meliputi satu, substitusi ya atau penggantian unsur atau kompleks yang ada oleh yang lain yang mengambil fungsinya dengan merubah struktur yang minimal. Yang kedua ada sinkretisme, yaitu pencampuran unsur-unsur lama untuk membentuk sistem baru. Yang ketiga adalah adisi, yaitu tambahan unsur atau kompleks-kompleks baru. Yang keempat adalah originasi atau tumbuhnya unsur-unsur baru untuk memenuhi kebutuhan situasi yang berubah. Yang kelima adalah rejeksi atau perubahan yang berlangsung cepat yang dapat membuat sejumlah besar orang tidak dapat menerimanya sehingga menyebabkan penolakan total atau timbulnya pemberontakan atau gerakan kebangkitan. Haviland tahun 1985. Nah, pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas atau identitas bangsa disebut juga sebagai jati diri bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun Asila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa, mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Karena tradisi dalam kultur bangsa Indonesia yang dapat ditelusuri melalui peran-peran agama besar seperti peradaban Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Ya. Nah, agama tersebut juga menyumbang dalam menyempurnakan konstruksi nilai,
norma, tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya, konstruksi tradisi dalam kultur masyarakat Melayu, Minangkabau, dan Aceh tidak bisa dilepaskan dari peran peradaban Islam. Sementara konstruksi budaya Toraja dan Papua tidak terlepas dari peradaban Kristen. Ya, demikian pula halnya dengan konstruksi budaya masyarakat Bali yang sepenuhnya dibentuk oleh peradaban Hindu. Itu disampaikan oleh Ali tahun 2010. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, Pancasila juga disebut sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Nah, kepribadian ini juga mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Nah, setiap pribadi yang mencerminkan keadaan atau halnya sendiri, demikian pula halnya dengan ideologi bangsa. Kita melihat, nah, kepribadian bangsa Indonesia ini kan kepribadian yang santun sepertinya, ya. Beberapa orang tua kita mengajarkan kita untuk menjadi orang yang santun, orang yang bisa menghargai pendapat, orang yang bisa menyampaikan pendapat, juga orang yang tegas. Nah, kepribadian inilah yang menjadi ciri khas bangsa kita, ya, yang dilandasi oleh Pancasila tadi. Dan Pancasila juga memang mengambil dari pelajaran-pelajaran dari agama-agama besar tadi. Yang selanjutnya, meskipun nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga terdapat dalam ideologi bangsa-bangsa lain, tetapi bagi bangsa Indonesia kelima sila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri dan dilaksanakan secara simultan. Nah, di samping itu juga akulturasi dan inkulturasi ikut mempengaruhi kepribadian bangsa Indonesia dengan berbagai variasi yang sangat beragam. Kenadil pun demikian, kepribadian bangsa Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak lama, ya, karena memang seperti Anda ketahui bahwa di Indonesia itu sebelum jadi negara persatuan itu banyak sekali kerajaan-kerajaan yang berjaya di Indonesia atau di Nusantara. Seperti ada zaman Majapahit, kerajaan Sriwijaya, Mataram, dan lain-lain, ya. Nah, memperhatikan juga keunggulan peradaban di masa itu. Nilai-nilai spiritual, nilai-nilai perekonomian, politik, budaya merupakan contoh keunggulan yang berakar dari kepribadian masyarakat Indonesia sendiri. Yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia, ya. Yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Disampaikan oleh Bakri tahun 1994. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan sebagai norma dalam bersikap dan bertindak. Nah, ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup berbangsa, dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasi ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, implementasinya seperti tadi, ya, Pancasila sebagai pandangan hidup juga memang diterapkan dalam sikap dan tindakan. Selanjutnya, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia dikatakan oleh von Sapigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Volksgeist atau jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Itu disampaikan oleh Bakri tahun 1994. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Ya, perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara atau political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa
pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat karena memang lahir dari pemikiran yang mendalam. Juga para founding father kita, para kesepakatan pendiri negara ini juga tidak main-main dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar ideologis bangsa ini, ya. Latar belakang para founding father pun juga memang melatar belakangi bagaimana akulturasi pemikiran dalam menyepakati sebuah fondasi, sebuah landasan berpikir yang bernama Pancasila. Baik, sementara demikian di pertemuan keempat ini yang membahas alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah berbangsa atau dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Seperti biasa, jangan lupa absensi di kolom komentar. Juga jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah saya sharing di kuliah online. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.